Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya adalah Rizky Agung, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Pontianak. Kali ini saya ditemani oleh PI saya, yaitu Ibu Octavia, dan juga ditemani oleh rekan guru saya, yaitu Bapak Arif Supriyadi. Oke, Bapak Arif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, Pak Arif ya. Nah, jadi menyambung dari pembicaraan awal kita pada minggu yang lalu Pak ya, terkait dengan observasi akademik, di mana ada beberapa tahapan yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu mulai dari pra observasi, kemudian juga ikut di kelas Pak Arif ya, observasi untuk mengamati dan melihat ya proses pembelajaran yang Pak Arif lakukan, dan tidak juga kita di waktu sekarang ini, yaitu berkaitan dengan pasca observasi. Intinya di dalam pasca observasi ini kita mengoreksi bersama Pak ya, mengkaji bersama, ya, menemukan bersama, dan mengevaluasi lah apa yang sudah kita jalani ya untuk perbaikan ke depannya, agar pembelajaran yang bisa kita lakukan itu bisa menjadi lebih berkualitas lagi. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih Pak Arif, kemarin sudah diizinkan ya, diperkenankan untuk hadir di kelasnya untuk melakukan pengamatan atau observasi selama proses pembelajaran yang sudah Pak Arif berlangsungkan ya kemarin di kelas 8D. Nah, di pasca observasi ini mungkin ada beberapa yang ingin saya minta nih Pak, terkait dengan Pak Arif sendiri, mulai dari pengalamannya ketika pembelajaran kemarin ya, kemudian juga rencana tindak lanjut untuk kedepannya, agar ini bisa menjadi perbaikan proses pembelajaran yang kita lakukan atau yang kita berikan kepada murid seperti itu. Nah, yang pertama terkait dengan ini Pak Arif, proses pembelajaran kemarin yang saya saksikan ya, begitu sangat menyenangkan. Perasaan Pak Arif sendiri ya kemarin ketika pembelajaran atau dalam pengelolaan kelas ya, kemarin seperti apa yang Bapak rasakan kemarin? Terima kasih Bapak Rizky sudah bisa bergabung dengan di kelas saya. Alhamdulillah di pasca observasi ini pada saat awal ya pengelolaan kelas itu kita berangkat dari tes diagnostik kemarin yang sudah kami lakukan, bahwasanya didapatilah data-data anak-anak yang memiliki model-model pembelajaran yang beraneka ragam. Itu saya kira bersinggungan juga dengan minat anak ya, di gaya belajarnya ya, kira itu. Kemudian siasat di pengelolaan kemarin, kita kelompokkan anak-anak itu menjadi 4 kelompok besar. Ada tambahan 1 kelompok sebenarnya karena kapasitas kelas itu kan jumlahnya 30-an. Kalau dibuat terlalu banyak juga tidak menyenangkan saya rasa. Jadi ada 5 kelompok besar, kemarin diberdayakan menggunakan triknya, kemarin menggunakan LKPD ya sebenarnya. LKPD kemarin materinya itu sistem pernapasan misalnya. Jadi ada anak-anak yang memasangkan jawaban-jawaban di LKPD menggunakan warna, kemudian berdasarkan keaktifan mereka, kemudian bertanya, kemudian menampilkan juga dengan video pendek. Ada video pendek bagaimana mekanisme, proses, dan gangguan serta penyakit. Saya rasa itu untuk pengelolaan awal ya seharusnya. Jadi anak-anak terkondisikan di awal. Saya kira itu Pak Rizky. Berarti kalau saya ambil kesimpulan, intinya puas gitu kayak dengan apa yang sudah Bapak rencanakan, mulai dari tes awal yang dilakukan kepada murid ya, sehingga bisa memberikan kebutuhan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka ya, ditambah lagi adanya LKPD yang membantu proses pembelajaran mereka seperti itu Pak ya. Oke, nah tentunya selama dalam proses pembelajaran kemarin Pak yang saya amati, anak-anak juga sangat aktif ya. Namun terkadang juga kita sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, menurut Pak Arif sendiri, apakah ada sesuatu yang mungkin sudah sesuai, atau mungkin ada juga nih yang masih belum sesuai dengan apa yang sudah Pak Arif rencanakan ketika proses pembelajaran kemarin? Untuk poin yang ini Pak Rizky ya, proses pembelajaran di saat kita sudah merencanakan ya, dengan baku yang sudah ada, kemudian alokasi waktu yang kita kira itu cukup, kemudian situasi kelas yang tadinya kita mungkin bisa kondusif dari awal hingga akhir, ya jelas ada beberapa kondisi yang mesti kita siapkan
dikala anak-anak misalkan sudah melihat rasa bosan, kemudian pada saat mengerjakan LKPD ada ternyata yang sudah selesai duluan, kemudian ada juga anak-anak yang tidak tidak tetap lama di bangkunya masing-masing, itu harus kita kondisikan. Jadi satu poin kemarin adalah ada kelompok yang selesai lebih awal. Nah, jadi strategi kita kemarin adalah bagaimana sih kelompok yang sudah awal itu supaya bisa tetap fokus di pengerjaannya atau pembelajarannya. Itu kita tampilkan juga, kita putar kembali. Jadi video pendek kemarin tentang gangguan, karena anak-anak ternyata tertarik nih di materi-materi yang biologi ya biasanya ya. Jadi anak-anak biasanya banyak tanya nih kalau ke saya, Pak Rizky, Ustaz, kalau penyakit ini tuh dimulai dari apa sih? Kemudian apakah kalau pelajaran seperti ini berpengaruh terhadap kesehatan? Kalau kemarin pernapasan berarti kemarin temanya penyakit segala TBC dan lain sebagainya. Itu ternyata bisa mengkondisikan. Dengan pertanyaan yang muncul tadi, kelompok lain juga penasaran nih kira-kira jawabannya apa gitu ya. Jadi mereka juga ada yang mendengar. Jadi ada plan A dan plan B yang bisa kita rencanakan. Nah, kemarin salah satunya dengan menyiapkan beberapa video, saya kira. Kalau tidak video yang sudah kita siapkan, kita bisa langsung searching nih di YouTube barangkali, karena langsung terkonek dengan fasilitas wifi yang ada di sekolah. Saya kira itu Pak Rizky untuk kendala-kendala. Artinya ada sesuatu hal yang tidak diharapkan dan itu terjadi, Bapak juga sudah menyiapkan gitu ya skenario-nya. Seperti tadi ketika ada kelompok yang sudah selesai, Pak Arif menyiapkan video pembelajaran yang berdurasi pendek, dan itu menyenangkan ya, sehingga memicu anak-anak itu untuk aktif dalam bertanya. Oke, baik, itu sangat bagus sekali Pak ya. Jadi memang kita harus menyiapkan segala trik ya untuk situasi atau kondisi yang hal-hal yang kira-kira tidak kita duga yang terjadi ketika dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya dalam menyiapkan atau proses pembelajaran itu pasti ada hambatan atau kesulitan. Nah, kesulitan apa sih yang Pak Arif rasakan selama dalam pembelajaran kemarin? Untuk kesulitan pada proses pembelajaran kemarin, yang saya temui yang pertama adalah pada saat anak-anak ini menampilkan presentasi. Nah, jadi kita harus berikan refleksi juga atau evaluasi bersama. Ada setiap kelompok yang biasanya tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya atau hasil LKPD-nya. Nah, dalam presentasi itu ada kelompok-kelompok yang mungkin didominasi tadi ya, ada gaya belajar kinestetik, visual, audio. Nah, kebanyakan anak-anak yang tipenya audio ini mereka lebih vokal ya, Pak Rizky ya. Jadi kelihatan banget tuh anak-anak yang lebih vokal dengan anak-anak yang dia aktif geraknya aja. Jadi nggak kelihatan itu pada saat presentasi. Nah, jadi kesulitan kita di sana adalah bagaimana sih mengkondisikan bahwa anak ini hasil atau refleksi dari LKPD-nya itu bisa menunjukkan kerja mereka. Jadi kita pancing juga dengan memasangkan gambar kemarin, memotong-motong kertas kemarin. Jadi tidak hanya sekedar mereka menampilkan saja lewat presentasi, tapi juga bisa menunjukkan aksinya. Bisa itu mengumpulkan atau memasangkan. Kemudian ada kelompok kemarin yang bagus itu sambil feedback ke kelompok yang lain. Artinya dia aktif nih memancing pengetahuan di kelompok yang lain. Apakah sudah sama nih persepsinya tentang materi tersebut atau ada perbedaan? Nah, saya kira yang agak sulit di sana Pak Rizky ya, karena tadi butuh waktu yang ekstra ya. Kalau kita harapkan itu sementara jam durasi belajarnya yang kita harapkan kan sudah terencana sekian jam. Jadi kita harus memaksimalkan waktu itu supaya semua kelompok itu dapat atau merasa gurunya tuh dihargai pekerjaannya. Karena satu sisi juga anak-anak muncul di dalam dirinya kalau misalkan mereka sudah capek mengerjakan, tiba-tiba tidak dinilai, itu akan muncul rasa mereka tidak nyaman atau sedih gitu. Ya, saya kerasa itu. Jadi artinya ketika mereka presentasi ya, bahwa ada beberapa yang sifatnya itu mendominasi ya. Nah, ini tentu kesulitan yang dihadapi kemarin Pak. Rencana tindak lanjut ke depannya nih untuk mengatasi kesulitan yang sudah pernah Bapak Arif alami kemarin, itu rencananya itu seperti apa ke depannya agar bisa meminimalisir atau mungkin bahkan bisa juga menghilangkan sifat dominasi seperti ini. Mungkin rencana tindak lanjut ke depan nanti seperti apa nih Pak? Baik Pak Rizky, berangkat dari kemarin ya temuan-temuan itu ya. Jadi
Mungkin tahun ini anak-anaknya agak berbeda dengan tahun sebelum kemarin pada saat COVID atau sebelumnya lah ya. Jadi ada anak-anak yang tipikal tadi saya sebutkan itu kita bisa siasati barangkali ini dengan memunculkan apa namanya blended learning ya, Rizky ya. Karena kemarin kan kita tidak apa namanya maksimalkan itu blended learningnya itu yaitu menggunakan media, tapi kita bisa siasati dengan anak-anak ini membawa perangkatnya dari rumah masing-masing. Saya kira itu Pak Eri untuk apa namanya siasat saya untuk tahun-tahun berikutnya untuk materi ini. Karena saya kira materi ini menarik, apalagi sudah apa namanya kalau minat anak-anak itu bagus, kalau kita tidak fasilitasi dengan maksimal, saya kira sangat disayangkan sekali. Apalagi dengan waktu belajar mereka ya, yang saya kira ada yang tertentu. Saya kira itu. Oke, ya, berarti sangat luar biasa sekali ya terkait dengan bahwa kedepannya ini anak-anak disesuaikan untuk bisa membuat media masing-masing. Nah, menarik nih Pak, berkaitan media kemarin juga saya menyaksikan bahwa media yang Pak Arif buat itu juga tidak hanya satu ya, ada dalam bentuk gambar ya, yang artinya mereka mencocokkan warna dan kemudian benda-bendanya dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan media kemarin itu sendiri menurut Pak Arif itu apakah sudah mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Pak Arif rencanakan? Terima kasih Pak Rizky. Kalau dari pandangan saya, kalau media yang kemarin saya buat itu saya kira bisa saya maksimalkan. Karena dari ukuran kertas itu kan kemarin menggunakan kertas F4 ya. Jadi kalau untuk skala kelompok saya kira kita bisa lebih digedein lagi nih kertasnya nih. Bisa menggunakan kertas karton atau kertas A3 barangkali ya Pak Rizky ya. Dan itu bisa ditempelkan di depan. Nah, kemarin kayaknya kekurangan di sana untuk media yang saya gunakan. Jadi apa namanya ya? Kalau dari jauh itu kayaknya kurang begitu jelas ya. Jadi kalau bisa lebih digedein, warnanya juga lebih dicerahkan lagi ya teman-teman. Cuman dari hasilnya itu agak kecil ya, masih kalau dari jauh itu sama. Ya. Jadi kedepannya barangkali bisa lebih menyesuaikan ukurannya. Jadi rencana kedepannya ini mau di apakah dapat media pembelajaran yang kira-kira saya akan spesifik mungkin akan Pak Arif perbaharui atau ini ada juga yang dikembangkan. Untuk kedepannya saya sudah ada searching ini dari website itu ada live worksheet ya, itu kayaknya bagus untuk diterapkan di sekolah. Nanti insya Allah akan kita coba di tahun berikutnya kelas 8 di angkatan yang apa namanya angkatan naik kelas. Saya akan coba menggunakan live worksheet atau menggunakan akun juga kalau tidak salah saya. Itu bisa kita konekkan dengan akun email dari siswa tadi. Itu sepertinya lebih menarik kalau menurut saya. Berarti pengembangannya akan mengembangkan pembelajaran berbasis IT. Karena ini kan menggunakan apa namanya perangkat gawai ya, gawai anak-anak gitu ya kan, karena berkaitan dengan robotik sendiri. Oke Pak Arif, ini sangat luar biasa sekali ya, banyak poin-poin yang saya dapatkan dari observasi dan obrolan kita juga hari ini ya, mulai dari pengelolaan kelas, bagaimana Pak Arif melakukan tes awal ya, kemudian adanya pengkondisian yang disiapkan, kesulitan yang juga dihadapi, dan mudah-mudahan dari apa yang sudah Pak Arif rencanakan tadi, mulai dari pembuatan perangkat ya media oleh setiap siswa dan pengembangan pembelajaran berbasis IT ini bisa memperbaiki proses pembelajaran di kemudian hari. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi nih Pak Arif ya atas kesempatan dan waktunya yang sudah meluangkan untuk obrolan kecil kita ya dalam supervisi akademik, dan kita juga bergerak untuk bisa menghasilkan ya proses pembelajaran yang intinya berpusat pada murid dan bisa memenuhi kebutuhan belajar murid itu sendiri. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Arif. Oke, demikian ya hasil wawancara pasca observasi supervisi akademik. Kami cukupkan sekian dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.